Oke, salam sukses dari studi biologi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu reaksi gelap pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, secara ringkas seperti ini. Pada tumbuhan C3, bahwa fiksasi CO2 dari udara dan juga siklus Kelvin berlangsung pada siang hari, tempatnya di mesofil. Ketika keadaan terik matahari, stomata harus ditutup, maka CO2 tidak bisa masuk dari udara, terjadilah fotorespirasi. Itu makanya tumbuhan C3 tidak adaptif atau tidak cocok di lingkungan yang kering dan panas. C4 ya udah pemisahan tempat gitu aja. Maksudnya pemisahan tempat apa? Antara fiksasi CO2 dengan siklus Kelvin. Ini semua dilakukan pada siang hari. Ini hanya pemisahan tempat. Fiksasi CO2 di mesofil, siklus Kelvin di seludang pembuluh. Fiksasi CO2 di mesofil, siklus Kelvin di seludang pembuluh. Jadi ketika keadaan terik matahari, ya, stomata ditutup, fotosintesis tetap berlangsung. Siklus Kelvin tetap berlangsung karena sudah ada stok CO2 yang disimpan dalam asam organik. Jadi asam malat diubah menjadi asam pirufat, asam malat senyawa 4 karbon, diubah menjadi asam pirufat senyawa 3 karbon, dilepaskan CO2, CO2-nya itulah digunakan pada siklus Kelvin untuk membentuk glukosa. Jadi tumbuhan C4 itu misalnya jagung lebih adaptif pada lingkungan panas dan kering dibanding tumbuhan C3. Tumbuhan C3 contohnya padi. Pada tumbuhan CAM, ya, tumbuhan gurun, bahwa siang hari yaitu suhu sangat tinggi, maka penguapan air atau transpirasi sangat tinggi. Sehingga tumbuhan itu harus menutup stomatanya supaya tidak kehilangan air. Malam hari stomatanya dibuka. Jadi di sini tadi pemisahan tempat, di sini pemisahan waktu. Baik fiksasi CO2 maupun siklus Kelvin berlangsung di mesofil. Jadi malam hari stomata terbuka, disitulah terjadi fiksasi CO2 dari udara, membentuk asam oksaloasetat. Di sini pun membentuk asam oksaloasetat senyawa 4 karbon. Jadi sebenarnya ini termasuk C4 kalau dilihat dari fiksasi CO2-nya. Nah lalu ketika siang hari stomata ditutup, ya, maka yaitu asam malat diubah menjadi asam pirufat, senyawa 4 karbon diubah menjadi senyawa 3 karbon, dilepaskanlah CO2, itulah digunakan untuk siklus Kelvin pembentukan glukosa. Jadi pada tumbuhan CAM dan C4 ini tidak terjadi atau jarang terjadi fotorespirasi, ya, fotorespirasi karena walaupun keadaan terik bahwa fotosintesis tetap bisa berlangsung. Jadi ini merupakan adaptasi, itu salah satu adaptasi CAM di lingkungan kering. Nah, itulah mengenai fotosintesis. Lalu berikutnya, bahwa karbohidrat dapat dibentuk melalui fotosintesis, berarti menggunakan energi cahaya, dan juga melalui kemosintesis, menggunakan energi reaksi kimia.
energi reaksi kimia. Contoh, bakteri nitritasi, bakteri nitrogen ya. Nah, ingat reaksi nitrifikasi, perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat. Nah, bakteri nitritasi atau bakteri nitrit mengoksidasi amonium menjadi yaitu asam nitrat. Asam nitrat dan H2O. Asam nitrat nanti mengalami ionisasi menjadi H positif ditambah ion NO2 negatif. Nah, reaksi ini menghasilkan energi. Energinya inilah digunakan untuk membentuk glukosa dari CO2 dan H2O. Ya. Jadi karena dia menggunakan energi reaksi kimia, maka disebut kemosintesis. Nah, demikian juga bakteri nitrat, dia mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Lalu ada bakteri hidrogen, bakteri metana, metanomonas misalnya, bakteri belerang, misalnya Begiota, Thiospirillum, Thiotrix, dia mengoksidasi senyawa belerang, menghasilkan energi. Ya, energinya ini digunakan untuk membentuk glukosa. Demikian juga bakteri besi. Jadi prinsipnya pada kemosintesis itu dia mengoksidasi senyawa zat anorganik menghasilkan energi. Energi reaksi ini digunakan untuk membentuk karbohidrat sehingga disebut dengan kemosintesis ya. Disebut dengan kemosintesis. Nah, itulah mengenai yaitu anabolisme. Lalu pelajari lagi itu dari keterangan reaksi fotosintesis itu tadi, reaksi fotosintesis mulai dari reaksi terang, reaksi gelap. Nah, coba nanti cari referensi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Semoga yaitu penyampaian materi anabolisme ini bermanfaat. Atas perhatiannya kita sampaikan terima kasih. Salam sukses ya.